Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Pengangguran. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nih, teman-teman tahu nggak sih atau pernah lihat nggak kalau ada mahasiswa yang demo, terus lagi bawa spanduk. Tulisannya itu, buka lapangan pekerjaan atau kurangi pengangguran. Pernah nggak? Nah, mungkin teman-teman hanya tahu kalau pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja. Tapi sebenarnya itu ada loh pengertian dari si pengangguran ini, dan pengangguran juga ada banyak jenisnya. Penasaran? Yuk simak penjelasan kakak. Pengangguran adalah orang-orang dalam usia angkatan kerja yang sampai saat itu tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi mereka itu bukan dengan sengaja tidak mencari pekerjaan, tapi memang lowongannya yang sulit untuk dicari atau didapatkan. Atau mereka yang sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum juga memulai bekerja. Itu pengertian dari pengangguran. Pengangguran ini memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Untuk berdasarkan penyebabnya ini dibagi menjadi 5 jenis. Jenis yang pertama yaitu pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Jadi ini kaitannya sama perubahan perekonomian ya. Yang kedua yaitu ada pengangguran konjungtur. Kalau pengangguran konjungtur ini adalah pengangguran yang berdampak pada perekonomian di suatu negara. Jadi karena adanya perubahan dari permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Permintaan konjungtur ini maksudnya gini. Karena permintaan yang semakin sedikit, otomatis uang yang akan diterima juga semakin sedikit, sehingga perusahaan itu harus mengurangi pekerja yang perusahaan itu miliki. Itu namanya pengangguran konjungtur. Yang ketiga itu ada pengangguran friksional. Nah, kalau pengangguran friksional ini artinya pengangguran yang terjadi karena sulit mempertemukan antara orang yang mencari pekerjaan dengan orang yang menyediakan pekerjaan. Hal ini terjadi karena letak geografis yang kurang strategis, atau kurangnya informasi, atau kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi tentang lowongan pekerjaan, sehingga terjadilah pengangguran friksional. Yang keempat yaitu ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi karena perubahan musim. Contoh nih, misalnya petani itu kan menanam padi itu hanya pada musim tanam dan bekerja lagi di musim panen. Nah, waktu menunggu dari musim tanam ke musim panen itu kan dianggap menganggur nih karena tidak ada pekerjaan. Nah, itu yang dinamakan pengangguran musiman. Ada pengangguran teknologi. Nah, kalau pengangguran teknologi ini artinya pengangguran yang terjadi karena perubahan teknologi yang dulu dikerjakan semua oleh manusia dan sekarang itu menggunakan teknologi, sehingga proses produksi itu menjadi lebih hemat, menjadi lebih cepat, dan posisi manusia itu menjadi digantikan oleh mesin. Yang keenam itu ada pengangguran voluntary. Pengangguran voluntary ini maksudnya mereka yang menganggur secara sukarela. Jadi mereka yang memang beneran mau menganggur. Bukan karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan, tapi karena mereka yang memang tidak mau bekerja. Atau memang mereka yang membatasi jam kerjanya itu sedikit. Itu namanya pengangguran voluntary. Contohnya para YouTuber. Para YouTuber itu kan mereka mempunyai jadwal untuk kontennya sendiri kan. Dan mereka juga bisa mengatur mengatur waktu. Kadang hari ini mau bekerja, besok mau bekerja hanya 1 jam atau 2 jam. Itu namanya pengangguran voluntary. Jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak ada kesempatan bekerja karena ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan dari si pelamar pekerjaan.
Itu namanya pengangguran terbuka. Yang kedua ada pengangguran setengah menganggur. Maksudnya itu orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga itu ada pengangguran terselubung. Kalau pengangguran terselubung ini terjadi karena tenaga kerja yang tidak dapat bekerja secara maksimal. Dalam artian sebenarnya mereka itu bisa bekerja dengan jam kerja yang sesuai. Tapi karena tidak dibutuhkan, jadi mereka menyimpan kemampuannya tersebut. Contoh dari pengangguran terselubung ini maksudnya misalnya nih ada seorang sarjana ekonomi yang bekerja di pelayan di sebuah rumah makan. Artinya kan tidak sesuai antara keahliannya dengan latar belakang pendidikannya dengan apa yang dikerjakannya saat ini. Ada dua jenis dampak dari pengangguran. Yang pertama itu terganggunya stabilitas perekonomian, baik dari permintaan dan penawaran. Permintaan tadi karena permintaannya sedikit sehingga jumlah uang yang akan diterima juga sedikit. Karena permintaan yang sedikit, otomatis barang yang diproduksi juga sedikit dan menawarkan barang yang sedikit tadi. Jadi terganggulah stabilitas dari perekonomian. Yang kedua itu terganggunya stabilitas sosial politik. Maksudnya ini karena adanya banyak pengangguran akan memunculkan aksi-aksi dari mahasiswa atau demo dari mahasiswa atau dari masyarakat umum karena mereka itu mau protes ke pemerintahan. Jadi kurang stabil lah kondisi sosial politik. Selanjutnya itu cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama itu dengan memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan pekerjaan. Yang kedua dengan membuka pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran supaya mereka itu dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga dengan mendirikan industri yang padat karya. Artinya itu industri yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Yang keempat itu meningkatkan perputaran modal dan tenaga kerja. Yang keempat meningkatkan perputaran modal dan tenaga kerja. Yang kelima menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi yang modern. Cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama itu menyediakan pengumuman lowongan kerja yang cepat, murah, dan terjangkau. Yang kedua memanfaatkan ruang publik untuk menyebarkan lowongan. Dan yang ketiga membuat penyebaran lowongan secara rutin dan teratur. Selanjutnya itu cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama dengan memberikan latihan keterampilan yang seperti menjahit, menyablon, atau hal-hal lain sehingga mereka itu dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Yang kedua yaitu dengan segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di tempat lain. Nah ini ada latihan nih, jadi menurut teman-teman apa itu pengangguran terselubung dan bagaimana sih contoh dari pengangguran terselubung itu? Nah ini ada latihan nih, jadi menurut teman-teman apa itu pengangguran terselubung dan tolong berikan contohnya ya. Yap, bener banget. Jadi pengangguran terselubung itu pengangguran yang terjadi karena adanya tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Dalam artian sebenarnya itu mereka bisa melakukan hal lebih, tapi karena tidak dibutuhkan jadi mereka menyimpan kemampuan tersebut. Contohnya ada seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai pelayan di rumah makan karena mereka itu tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikannya, dengan latar belakang pendidikannya, sehingga keahliannya tadi yang sarjana hukum itu disimpan dulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Terima kasih.